Halo semuanya, balik lagi sama saya. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang keren banget. Sebuah cara baru yang revolusioner buat membersihkan air. Coba deh bayangin, ada sebuah filter yang idenya dari alam, tapi dikasih kekuatan super dari plasma. Ya, wujud zat keempat di alam semesta. Yuk, kita mulai. Gimana kalau saya bilang, kita bisa bersihin air yang kotor banget cuma pakai manik-manik super kecil? Kayak spons mini yang bisa nyedot racun gitu. Kedengerannya kayak film fiksi ilmiah ya. Tapi ini beneran ada loh. Dan para ilmuwan udah berhasil bikin. Kita bakal lihat gimana cara kerjanya. Oke, sebelum kita bahas jagoannya, kita kenalan dulu sama penjahatnya. Karena, ya, setiap cerita kan butuh penjahat kan? Nah, di sini penjahat utamanya itu polusi pewarna dari industri yang ngancam air bersih kita. Setiap tahun, industri tekstil itu ngebuang 280.000 metrik ton pewarna sintetis ke lingkungan kita. Itu banyak banget. Dan salah satu yang paling sering jadi masalah, itu namanya methylene blue. Nah, methylene blue ini bukan cuma bikin air jadi biru, tapi juga beracun. Buat ikan, ini bisa bikin mereka sesak nafas. Buat kita, manusia, bisa bikin iritasi kulit, mata, sampai masalah kesehatan yang lebih serius lagi. Jadi intinya, zat ini harus banget disingkirin dari air kita. Nah, setelah kenal penjahatnya, sekarang kita sambut pahlawannya, manik-manik hidrogel. Kelihatannya sederhana, tapi jangan salah, kemampuannya luar biasa. Dan bahannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi para peneliti ini pinter banget. Mereka gabungin dua hal, alam dan sains. Mereka pakai sodium alginat yang asalnya dari rumput laut, terus dicampur sama polivinil alkohol. Ini polimer sintetis yang aman dan bisa terurai. Dua-duanya nggak beracun, jadi pas banget buat dijadiin filter alami. Proses bikinnya juga unik. Campuran tadi itu ditetesin ke larutan kalsium klorida. Nah, kalsiumnya ini berfungsi kayak lem. Dia ngikat polimer-polimernya jadi satu, membentuk manik-manik kecil yang stabil. Tinggal dicuci, dikeringin, dan voila, siap beraksi. Dan ini dia hasilnya. Manik-manik kecil ini, walaupun kelihatannya sepele, punya struktur pori-pori yang keren. Cara kerjanya itu adsorpsi, jadi molekul pewarnanya itu nempel di permukaannya. Anggap aja kayak spons super kecil yang nangkepin kotoran. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Spons kecil ini ternyata bisa di-upgrade biar makin jago. Caranya, pakai sesuatu yang namanya plasma dingin. Nah, disinilah teknologinya jadi makin canggih. Jadi apa sih plasma dingin itu? Gampangnya gini, itu wujud zat keempat, gas yang dialiri energi tinggi. Bayangin aja kayak proses sandblasting, tapi skalanya super kecil, di tingkat nano. Permukaan manik-maniknya ditembakin sama partikel-partikel berenergi ini, yang bikin teksturnya berubah tanpa merusak bagian dalamnya. Manik-manik hidrogelnya dimasukin ke mesin vakum kayak gini. Di dalamnya, gas dikasih energi sampai jadi plasma. Nah, plasma inilah yang berinteraksi sama permukaan manik-manik, bikin permukaannya jadi lebih kasar dan aktif. Hasilnya, kemampuan serapnya naik drastis. Terus, kenapa harus plasma tekanan rendah? Kuncinya satu, presisi. Karena prosesnya dilakuin di ruang hampa, hasilnya jadi super seragam. Jadi bisa dipastiin setiap manik-manik dapat upgrade yang sama persis, nggak ada yang kelewat. Oke, teori-teori tadi tentunya harus dibuktiin kan? Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, hasilnya. Yuk kita lihat seberapa beda sih manik-manik ini setelah di-upgrade pakai plasma. Lihat deh bedanya, jelas banget kan? Yang kiri itu permukaan manik-manik biasa, lumayan mulus. Nah, yang kanan, setelah kena plasma, permukaannya jadi jauh lebih kasar dan banyak pori-porinya. Permukaan yang lebih kasar ini artinya ada lebih banyak tempat pegangan buat molekul pewarna nempel. Penelitiannya sendiri juga bilang gitu, perubahan struktur gara-gara plasma, pori-pori yang jadi lebih kebuka, itu langsung bikin proses adsorpsinya jadi lebih efektif. Logis banget kan? Dan ini dia buktinya dalam bentuk angka. Manik-manik yang biasa aja cuma bisa ngilangin sekitar 27% polutan. Tapi setelah di-upgrade pakai plasma, efisiensinya loncat jadi lebih dari 53%. Itu peningkatannya hampir 2 kali lipat, gila kan? Dan ini dia angka jagoannya, 1 gram manik-manik plasma ini bisa menyerap sampai 175 mg methylene blue. Angka ini bukan cuma tinggi, tapi juga bikin teknologi ini jadi salah satu yang paling unggul dibanding metode lain yang ada sekarang. Oke, efisiensinya tinggi, itu keren. Tapi biar bisa jadi solusi jangka panjang, filter ini harus bisa dipakai lagi kan? Coba kita lihat. Dan ternyata bisa banget. Bahkan setelah dipakai 3 kali terus dicuci, manik-manik ini masih bisa mempertahankan lebih dari 85% kemampuannya. Ini penting banget karena artinya solusinya jadi lebih hemat dan ramah lingkungan.
Jadi, kalau dibandingin sama teknologi lain, gimana? Lihat aja tabel ini. Manik-manik plasma ini performanya jauh di atas yang lain. Ini yang bikin dia jadi kandidat kuat banget untuk teknologi pemurnian air di masa depan. Jadi, dengan gabungin bahan dari alam kayak rumput laut sama teknologi super canggih kayak plasma dingin, para peneliti ini berhasil bikin solusi yang bukan cuma ampuh, tapi juga efisien dan berkelanjutan. Ini bikin kita mikir ya, mungkinkah ini cara kita di masa depan untuk menjaga sumber daya kita yang paling berharga?